problemnya adalah banyak orang telat menyadari bahwa dirinya tidak memiliki aset atau skill yang bisa menghasilkan uang. That's the problem. Alright guys, jadi saya lagi mikir dia bikin topik video konten kayak begini. Well, judulnya simple sih. Kenapa sih kalau misalkan di PHK itu stres? Bukankah goalnya adalah time freedom gitu kan ya? Time freedom gitu. Jadi punya waktu yang bebas untuk ngapa-ngapain aja gitu kan. So that's the idea gitu. Kenapa kalau di PHK kemudian malah stres dan yang lain-lain gitu kan. So I was thinking kayak mikir gitu kan. Kira-kira mereka kenapa ya kok stres gitu ya? Padahal doanya dikabulin nih ceritanya kan gitu. Nah, akhirnya saya punya kesimpulan nih, saya sharing aja kepada teman-teman semua ya. Karena ketika kita di PHK, kita tidak memiliki aset yang bisa menghasilkan. Nah, video saya yang beberapa video yang lalu, saya ngomongin tentang yang namanya digital asset ya. Jadi digital asset itu macam-macam, misalkan kayak followers, subscriber, semuanya itu kan termasuk digital asset ya. Tapi di sini saya pengen ngobrolin sesuatu yang berbeda sih. Aset itu apa? Ya, kalau Anda punya digital asset, it's okay ya. Kayak saya punya email list gitu. Jadi ketika saya punya jualan rumah, misalkan jualan properti gitu kan, saya punya list 200.000, saya tinggal broadcast kemarin 10 miliar laku semalam. Saya start kelas, tinggal broadcast, laku. Saya start bonels, tinggal broadcast, laku. Karena saya punya aset, saya punya list building gitu kan, saya punya list, punya database customer. Tapi dalam video kali ini, saya tidak mau meng-highlight hanya mengenai digital asset kayak begitu. Followers, subscriber, atau list, atau email, dan sebagainya. Saya nggak mau hanya ke sana saja. Tapi yang lain, apakah Anda memiliki aset yang bisa dijual? Iya, saya nggak ngomongin kayak Anda punya tanah dan sebagainya. No, kita ngomong lebih ke arah skill Anda. Anda punya skill nggak sih yang bisa menghasilkan sebenarnya? Nah, yang menarik adalah ketika kita sekolah. Anda sekolah gitu kan. Buat apa sih sekolah? Coba kalau kita runut-runut, buat apa sih sekolah? Macam-macam kan jawabannya kan. Dapat network, yes. Network bisa sih, di tempat lain juga bisa sih network sih. Tapi ya dapat network gitu kan. Dapat ada yang bilang dapat ijazah. Emang kenapa kok carinya ijazah? Ya buat cari kerja. Jadi sebenarnya ijazah itu hanya kayak quality control bahwa Anda sudah melewati proses kuliah. Di mana yang menjual diri Anda ke perusahaan-perusahaan adalah ijazah tersebut, bukan Anda. So basically Anda nggak bisa jualan. Yang jualan adalah ijazah. Anda submit ijazah. Kalau ijazahnya bagus, Anda dipanggil interview. Interview pun bisa bagus, bisa enggak. Kebanyakan nggak diterima. Itu kenyataannya. Jadi kuliah atau sekolah itu memberikan Anda ilmu untuk dijual. Problemnya adalah kita tidak dibekali ilmu untuk menjual ilmu tersebut. Paham ya di sini ya? Jadi kita dikasih bekal ilmu. Nanti kalau lulus ya pakai ilmu ini untuk cari duit. Masalahnya untuk cari duit itu butuh ilmu untuk dijual. Butuh ilmu menjual ilmunya ini tadi. Dan ini kita nggak pernah dibekalin. Kita nggak pernah diajarin gimana caranya kita bisa bernegosiasi untuk menjual ilmu kita selama kita dapetin di proses sekolah atau kuliah. That's a problem. Nah, tapi saya juga tidak mau menyorotin hal ini doang gitu kan, kuliah doang. Karena video kali ini bukan tentang kuliah itu penting atau nggak penting, itu sudah lama banget dibahasnya. Saya lebih meng-highlight sebenarnya, apakah diri Anda, lepas dari kerjaan apapun yang sedang Anda ikuti atau Anda kerjakan atau Anda barusan kena PHK atau apapun itu, apakah diri Anda memiliki sebuah skill yang mampu dijual hari ini? Oke, kalau Anda lihat buruh, tukang batu dan sebagainya, mereka menjual tenaga. Ya, it's not about right and wrong guys. Tapi kalau namanya di PHK, artinya Anda tidak dibutuhkan tenaga Anda lagi. Maka Anda butuh memiliki skill yang mampu untuk menghasilkan uang. Nah, maka Anda lihat video saya yang kemarin. Kalau Anda punya skill menggambar, Anda bisa jadiin itu duit gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, Anda punya skill apa saja sekarang yang bisa menghasilkan? Kalau Anda punya skill yang bisa menghasilkan, dan Anda bisa menjual skill Anda, maka gak ada urusan sebenarnya dengan di PHK atau apapun itu kan. Iya kan? Karena Anda jadi punya waktu yang sangat luas banget, yang sangat longgar banget, di mana Anda bisa menggunakan skill Anda tadi untuk menghasilkan uang. So, kenapa pusing? Nah, sekarang, kalau Anda tidak memiliki skill tersebut, tugas Anda adalah mencari skill. Skill apa sih yang kira-kira cocok buat Anda saat ini, yang Anda suka, yang Anda passionate banget gitu. Macam-macam. Anda bisa browsing di Google, di internet, di YouTube. Anda belajar, bahkan belajar gambar aja bisa jadi duit.
Belajar ngelukis bisa jadi duit. Belajar sulam alis aja jadi duit. Banyak lagi duitnya. Ya kan? Apa yang Anda ini? Problemnya adalah banyak orang telat menyadari bahwa dirinya tidak memiliki aset atau skill yang bisa menghasilkan uang. That's the problem. Karena untuk menghasilkan uang, Anda cuma rely on ijazah, di mana ijazah memiliki ketergantungan terhadap perusahaan yang mau menilai ijazah Anda dengan baik. Tapi kalau nggak ada perusahaannya, dalam konteks Anda kena PHK, kena kayak begitu, berarti kan ijazah Anda jadi tidak ada artinya ketika Anda berdiri sendirian. Ketika Anda berdiri sendirian dan hanya berhadapan dengan market, ijazah Anda jadi nggak penting. Karena orang beli produk Anda bukan karena ijazah Anda. Ingat ya, ketika tidak ada pihak ketiga yang namanya perusahaan, ijazah jadi tidak ada artinya. Ketika Anda berdiri sendirian, teman-teman saya barusan bilang, ketika pandemi, saya baru menyadari bahwa saya tidak memiliki skill yang bisa dijual, yang bisa menghasilkan uang. That's a problem. Kemarin Anda lihat video saya, sekali lagi, yang kemarin tentang bagaimana ide bisnis dari iPad itu kan. Ada orang yang bikin kelas Photoshop saja online, itu menghasilkan puluhan miliar hanya dari ngajarin Photoshop. Sementara kalau topiknya atau videonya Anda cari satu-satu di YouTube, itu ada gratisannya loh. Nah, kenapa materi yang ada gratisannya orang masih mau membeli? Ya, Anda tonton video saya yang itu deh. Tapi intinya itu teman-teman. Jadi sekarang kalau Anda sudah mulai, kalau Anda sayangnya terkena imbas dari PHK, Anda mesti mikir, Anda cari skill yang mampu menghasilkan. Kalau Anda sekarang ini sudah punya kerjaan atau apapun itu, it's okay. Anda cari skill yang bisa menghasilkan. Sehingga ketika apapun yang terjadi, itu jadi hidup itu enggak. This is the, apa ya, bayangin hidup ini kayak permainan gitu, kayak game gitu. Sehingga Anda harus punya skill apapun itu. Kalau Anda main game, main PlayStation, kayak saya suka main PlayStation, kita jalan-jalan main RPG, main game begitu adalah untuk mengumpulkan skill. Kita latihan, kita perang dan sebagainya. Buat apa sih? Buat naikin score point yang akhirnya kita bisa akuisisi skill. Kita bisa skill nembak, skill fire, skill lightning, skill whatever lah. Apapun itu kan kalau RPG begitu. Tapi the concept is similar. Konsepnya itu sama. Yaitu kita melakukan apapun itu di dunia ini setiap harinya. Di mana itu bisa menghasilkan sebuah skill. Di mana skill itu bisa menghasilkan uang gitu. Karena untuk supporting your life. Ya, jadi hopefully video ini memberikan Anda wawasan ya. Jadi mulai pikir sekarang, Anda punya skill apa? Itu satu. Keduanya adalah gimana caranya menjual skill tersebut. Jadi tetap butuh dua hal. Nah, kenapa saya suka banget masuk ke industri atau ke ranah digital marketing? Karena saat ini terbukti sendiri, offline kena imbas corona, pandemi, collapse, right? Yang online juga ada masalah online. Karena kita nggak pernah ngurusin offline gitu. Well, ini tidak berarti saya tidak mau offline. Saya masuk ke dua-duanya. Tetapi ketika offline-nya lagi kena, online-nya paling aman gitu. Nah, kenapa saya masuk ke marketing? Kenapa masuk ke digital marketing? Karena apapun skill Anda butuh digital marketing. That's the case. Jadi saya sudah melihat itu dari jauh-jauh banget ketika Anda mau bisa ngelukis, Anda mau bisa sulap alis tadi, datengin klien dari mana sekarang? Pakai Instagram. That's digital marketing. Maka tugas Anda adalah belajar skill yang bisa dijual, belajar digital marketing untuk menjual skill tersebut, atau barang lah, atau apapun itulah. Right? Jadi hari ini Anda cuma butuh dua, yaitu Anda butuh something untuk dijual. Jangan mikir produk terus. Produk itu cuma satu hal. Anda bisa jualan skill, Anda bisa jualan course, Anda bisa jualan macam-macam, Anda bisa jualan tadi melukis, mendesain rumah orang. Gak ada masalah gitu. Ya. Dan skill untuk menjual hal tersebut. Itu yang dicari. Jadi pertanyaannya adalah Anda sudah punya skillnya atau Anda sudah punya digital marketingnya? Kalau Anda nggak punya dua-duanya, belajar dua-duanya. Kalau belajar dua-duanya nggak mau, ya nikmatin aja hidup yang saat ini. Jangan komplain kalau susah, kalau trafficnya lagi rendah, kalau orang datang ke tokonya kena PSBB, jangan ngeluh kalau Anda nggak mau belajar. Karena solusinya cuma belajar. Kalau nggak mau belajar ya udah hire orang. Kalau hire orang bilang nggak kuat bayarnya, ya belajar. Cuma dua pilihannya. Kalau nggak bisa hire orang, nggak mau belajar, udah cloud aja. Alright, see you in the next video guys. Bye-bye.